Kita masih ingat dalam perjalanan hidup kita, ketika orang mau menikah, biasanya sebelum menikah esok hari, maka malamnya disebut malam apa? Malam Bidadari atau malam sebelum esok sakramen berkali. Ya, berarti itu saat diyakini saat malaikat-malaikat turun. Nah, besok gentong akan disalibkan atau dikremasi. Malam ini adalah disebut malam kembang. Kenapa disebut kembang? Kira-kira kenapa? Bunga itu lambang apa? Itu tidak tanya mawar, tidak tanya melati, tidak tanya bugenvil. Bunga itu lambang apa? Biasanya wangi, terus apa? Mekar. Wangi lalu betul. Mekar. Dilihat itu enak. Kalau kita melihat tanaman tidak ada bunganya itu, kita pasti berharap ada buahnya. Ini godong-godongan itu rasanya bagaimana? Itu kan sayur sop seperti itu. Tapi kalau kita melihat bunga, kita pergi ke Tawangmangu terus lihat semuanya sebuah rumah atau villa penuh dengan bunga itu, kita langsung rasanya iris ya ijai air macam ini. Kembang itu melambangkan kehidupan, kesegaran. Jadi malam kembang bisa kita maknai sebagai pengharapan akan mekarnya kehidupan. Bagi kita orang beriman, orang Kristiani, orang Katolik, kematian kan bukan penghukuman, tetapi hadiah panggilan. Kita dipanggil. Di satu pihak muncul kesadaran. Kita lihat kerap kali kita lihat jam, kita lihat kalender, tidak tahunya kita bisa sudah ulang tahun. Bertambah usia atau berkurang usia? Kalau merayakan ulang tahun itu bertambah usia atau berkurang usia? Karena orang itu tidak mau pikirannya mau mati, maka bertambah usia. Tapi sebenarnya kita mendekati seperti kuotanya mau sebentar lagi mau habis. Nek kuotanya entek, aja ngasih kalau Anda punya listrik. Kalau jangan sampai bunyi tatit-tatit ngisi nih, maka jangan sampai bunyi. Kita harus tahu. Maka sebenarnya pengalaman Untong ini mengajar kita. Sejauh saya tahu, ya mungkin secara rohani wajahnya lebih rohani Tante Erlin, mamanya Cilia ini daripada mamanya wajahnya, ya. Tapi nek namanya orang sejauh saya tahu, saya tanya yang buat itu ya, itu pasti kalau panggilan tahu seusia ya yang buat dia. Kalau kata si cek loh ya, jadi hati-hati ya di lokas ya. Jadi yo wajar kan, sudah tua meninggal wajar lah. Wajar, jadi tidak usah gelarnya anak-anaknya lihat dan adik-adiknya tidak usah sedih. Wong papi sudah 78 tahun, 70 Mas Bro. Udah bonus 8 tahun, tapi kalau tua-tua sudah umur 60 bukan 70. Saya itu sakit siji wis lumayan wis tak Mas ya, kalau Mas kehidupan lumayan berarti sudah lewat. Anda yang belum 50 kan Anda masih kecil-kecil, tekan orang ya. Maka sebenarnya sejauh saya tahu kan kita kalau merayakan nikah sendiri yang memulai requiem seperti ini yang kita Untong gitu. Nah nanti tanya pada yang buat itu, tanya Wita, tanya kenal ini kancanya oke, betul. Pekan Didi yang dikenal Romo kenali, kenal, padahal jenderal kenal. Untong tanya saya, ini tuh gini-gini, ketika serangan beda perusahaan serangan radio, tapi yang wong kan apa gitu. Jadi pergaulan relasinya Untong ini kan Anda bisa menilai sendiri bahwa di sana ada ya kenakalan-kenakalan ya manusia itu kan yang tidak lepas dari keraguan.
Tapi tante ini doa itu orang kerja tidak berani urusan itu kalau usia saya 92 dan sebagainya dua sebagainya. Tante Erin sepertinya mau mengajak suaminya, ayo itu doanya Yesus ya Bapa dalam nama. Kalau ada masih ingat selama saya dulu bisa arwah bisa seperti ini, bacaan ini sering saya pilih. Kenapa? Karena biasanya orang kalau sudah menjalani hidup lama itu lupa pulang. Kalau sudah pergi lupa pulang. Ada satu umat saya di Jepara itu, dia punya kebun di NTT, luasnya 65 hektar. Ditanami pisang sama kelapa. Dan kalau sudah di sana, tidak ditelepon istrinya orang Jawa, suaminya orang Timur, itu lupa pulang. Video call, Romo nih suami saya Pak Valen nih, kalau dipanggil Romo supaya pulang. Pak Valen pulang, ini punya istri punya anak. Oh ya baik Tuhan, Tuhan itu Romo. Dan pulang beliau. Dan kita itu hidup di dunia yang kudu selalu belajar ingat pulang. Jadi kalau Yesus mengatakan datanglah padaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, itu kita berperkara, kita datang supaya perkara kita lepaskan. Tapi ketika perkara lepas, akhirnya Yesus harus mengatakan kamu datanglah kepada melalui panggilan penyerahan diri Tuhan, diserahkan. Usaha manusia sudah mentok, ya sudah maksimal. Maka pada sembayangan pada misa Maison malam ini, Nabi Ayub memberi kita contoh bahwa ternyata sikap iman yang benar itu adalah sikap anak. Maka Romo kalau mungkin juga kan umat tidak perlu ikut, Romo yang saja mewakili Anda. Ya ini begini diserahkan, iman Anda, ketaatan Anda diserahkan oleh imam sebagai pemimpin itu diserahkan. Ya Bapak, inilah umatmu, inilah perjalanan. Ya, maka Ayub itu mau diambil semua. Semakin Anda lekat dengan dunia, semakin Anda akan takut dengan panggilan. Panggilan kan hanya dua macam, panggilan untuk hidup dan panggilan untuk hidup kekal. Tinggal pilih sendiri. Orang iso milih, karena kalau mau panggilan kekal harus panggilan hidup dulu, lahir dulu, berjalan-jalan panggilan hidup kekal. Usianya bisa macam-macam. Setiap kita merayakan Ekaristi Maison, Ekaristi Requiem, kita diajak untuk berefleksi. Aku iso sesuk, saya bisa besok tomorrow, bisa 2 hari lagi, bisa minggu depan, bisa kapan. Sadarkan dulu. Berarti kalau saya sekarang hidupnya kurang pas, kurang baik, maka saya belajar dari Ayub, melepaskan diri dari kelekatan. Kalau orang itu lekat, itu seperti apa namanya? Anda tahu jebakan laler yang pakai lem kertas. Saya beberapa kali waktu di Purwosari, peserta Hendrik itu orang Bengawan masak, yang kena itu bukan laler, Romone. Dan itu apa tuh? Saya bilang itu. Romo Wahyudi juga kena, Romo Budi juga kena. Maka Romo Budi bilang Hendrik itu muncul. Romo ini malah seneng laler nggak kenal. Sudah lengket itu kita tidak nyaman. Jadi lengket itu lekat ini sebenarnya karena tertentu. Di satu pihak kita butuh uang, butuh harta dunia, tapi ketika itu begitu melekat, itu akhirnya membuat kita terus lepas darinya susah, dan kita susah juga menyerah kepada Tuhan. Dan kita belajar ini. Anda mungkin berpikir, Romo bisa ngomong begitu, Romo tidak berkeluarga, Romo biasa meninggalkan keluarga, biasa pindah sana pindah sini karena panggilan mutasi atau keputusan. Tapi kami yang awam sama sebenarnya. Anda akhirnya bekerja, tiba saatnya pulang, ya pensiun. Kan harus melepaskan. Kalau tidak move on, Anda juga malah mikir terus. Besok tetap bawa tas, padahal harus pensiun. Ya karena power syndrome. Ya maka harus ada yang harus pensiun.
duwe wis kali pacar sering pasar koncone wis beda omongannya juga tidak nyambung. Makanya sudah kalau simbah-simbah opa oma itu Anda tidak nyambung dengan anak apalagi cucu, Anda harus sadar bahwa Anda sudah tua. Jadi tidak usah mati-matian, tidak usah belajar game. Kalau sudah umur 70 belajar game malah game tenan. Gamenya itu anak-anak, bukan untuk orang tua. Jadi saya pun akhirnya harus menyadari. Maka mari kita bersama-sama ketika Yesus mengajar kita, ternyata tidak hanya mengajar, tapi Yesus juga memberi tindakan nyata kepada penghujung hidupnya sebagai sumber manusia. Yesus pun berdoa, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkannya. Coba kalau Yesus tidak begitu, kita kebingungan apa yang harus kita lakukan. Menjelang akhir doa yang dilantunkan, sakrat maut, sakit terminal, sudah mungkin minta maaf, sudah cuci darah, sudah ini itu, maka doa kita satukan dengan ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Sama dengan Ayub, Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah. Jadi Eli dan keempat putrinya, mantu, cucu, ya harus merelakan, pasti bisa. Kadang-kadang ingat memori-memori wajah, tapi pasti tidak boleh besok pergi ke mana delingan juga dengan hati ringan, tulis. Tapi sudah, saya selalu mengatakan, tapi Pak Om ini kan pekerjaannya dulu motor, mobil second dia tahu, daerah second. Terus setelah dia motor lewat masanya tutup, kemudian kan masih sampai tetap tahu masih. Saya kan pernah mengatakan, kalau yang dipanggil itu orang yang kerjanya jualan mobil second mobilitas, mungkin Tuhan di surga butuh apa ya? Maaf kalau saya katakan maklar boleh nggak? Boleh ya? Karena Om Tiambo itu juga sama, karena dulu tanya perkulivinanya Purwosari itu regone semene romo ya, masih kan ya? Nah, akhirnya yang mencarikan pembeli livinanya Purwosari itu dengan yang mencarikan pembeli Romo sendiri. Saya tidak ikut minta lagi. Jadi Om ini khawatir kalau saya mantu Om boleh badi. Tidak, dia tidak mau tahu lagi. Saya dikenalkan, akhirnya diudilan dulu aja. Ya, semoga kita juga siap-siap kalau dibutuhkan seorang organis di surga. Siap ya? Kalau dibutuhkan seorang penyanyi di surga, boleh penyanyi juga boleh rokok. Surga, makanya siap-siap. Kalau dibutuhkan rokok kita orang, ngomongnya wis dikasih kita kembali. Semoga kita selalu ready. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.